selama menjalankan program-program di pemerintahan JGKWL, tantangannya apa aja nih Pak Kadis? Memang kita ada tantangan karena kan kita bebasnya online, kendaraan online itu sudah bebas kan. Ambil alih SDP Likupang sudah kami operasional sekarang. Bikin bus bantuan yang rusak kita sudah bikin. Minta hibah kita sudah hibah. Ajukan proposal ke pusat, Bapak sudah tanda tangan, saya sudah bawa. Jadi kepemimpinan mudah-mudahan tahun depan di awal-awal sudah ada alat baru sehingga semua kendaraan yang lewat minut itu wajib diuji. Menguji emisi gas buangnya, menguji beban beratnya itu kita. Halo, selamat siang Pak Kadis. Selamat datang di podcast Bercerita Minut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Budiani Maksura SH, atau masyarakat lebih banyak manggilnya Pak Maks ya? Pak Maks ya. Apa kabar hari ini Pak Maks? Hari ini baik. Sudah makan siang kah Pak Kadis? Selesai ini baru kita makan siang. Rencananya mau makan siang di mana nih kita habis ini? Tergantung kalau Nona Tasya mau makan siang bersama tim, ya sama-sama juga kita makan siang. Oke deh, siap-siap. Nah, Tasya dan masyarakat Minahasa Utara nih kan biasanya sudah tidak asing dengan kata perhubungan. Ya, betul. Dinas Perhubungan, tapi mungkin juga sebagian banyak masyarakat, apalagi anak-anak muda, masih kurang pengetahuannya. Apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan? Batasan-batasan kerjanya seperti apa gitu ya, Pak Kadis, boleh dong diceritain apa saja yang menjadi tugas serta kinerja dari Dinas Perhubungan? Baik, terima kasih buat Nona Tasya. Pertanyaan yang baik. Di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini, dulu begitu dibuka, namanya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Oh, informatika Ya, masuk di Dinas masuk Perhubungan yang pertama ya, di tahun awalnya. 2010 informatika masuk. Ketika 2017 dia pisah, tinggal Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya. Oke. Di mana kita mempunyai tugas itu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum di bidang perhubungan. Di mana di Dinas Perhubungan itu sekarang ada 3 bidang yang melayani kegiatan masyarakat. Itu pertama bidang lalu lintas angkutan jalan, kemudian ada bidang sarana prasarana, dan ada bidang sarana pelayaran pelabuhan. Jadi ada 3 tugas pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara. Di mana kita kerja tentu harus berintegritas karena di Dinas Perhubungan itu adalah dinas teknik dan kita selalu berkoordinasi dengan dinas terkait ataupun dengan stakeholder lainnya, seperti dengan pihak kepolisian. Oke. Kemudian kalau kita juga punya pengelola pelabuhan, kita berkoordinasi dengan bea cukai, imigrasi, dan lain-lain. Di mana ada program-program yang kita laksanakan ini, yaitu program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, di mana kita menyiapkan pemeliharaan perlengkapan jalan, seperti kita memasang rambu lalu lintas, marka jalan. Oh, itu juga tugasnya Dinas Itu Perhubungan? tugas Dinas Perhubungan, memang itu ada pembagiannya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan daerah. Oke, yang jalan daerah ini menjadi tugas dari... Tugas dari Dinas Perhubungan, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika itu jalan nasional atau jalan provinsi, faktor kecelakaan atau faktor unneutral tinggi, kita bisa mengadakan dulu pemasangan tanda-tanda lalu lintas, nanti kita koordinasi dengan Kementerian Perhubungan ataupun balai ataupun dinas provinsi. Dengan tiga tugas pokok dari Dinas Perhubungan yang sudah Pak Maks bilang tadi, apa saja program yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Minahasa Utara dalam masa kepemimpinan yang berjalan saat ini? Masa kepemimpinan Pak Bupati Minahasa Utara, Pak Jono Ganda SE, MAP, MFC, dan Pak Wakil Bupati Vino Tulung SAMH, tahun 2021 memang kita agak sedikit drop karena waktu itu COVID. Oke, pengaruh juga ya waktu COVID. Tapi ya, kita sudah memasang kurang lebih sekitar 4.000 meter marka jalan di Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian kita juga oleh Pak Bupati sudah memberikan bantuan bansos kepada ojek online, wow, kepada sopir mikro,
dan nelayan. Oh. Itu ada sekitar 501, tapi yang kita serahkan hanya sekitar 410. Karena yang lain dokumennya itu tidak siap. Sehingga dari pemerintah Kabupaten Mimika Utara sudah memberikan bantuan sosial berupa dana tunai kepada mereka. Karena waktu tahun 2021 itu COVID. Jadi pendapatan mereka di bawah. Jadi programnya fokus kepada bansos ya? Bansos. Oke. Kemudian tahun 2022 itu kita sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama di tahun yang sama itu pada tanggal 19 September 2022, Pak Bupati Minahasa Utara telah menerima hibah dari Kementerian Perhubungan di Direktur Jenderal Perhubungan Laut pengelolaan terminal angkutan sungai dan penyeberangan yang ada di Munti Likupang sudah diterima dan sekarang lagi dioperasionalkan oleh Dinas Perhubungan. Oke. Jadi sejauh ini banyak juga program yang sudah dilakukan ya, baik dari masa COVID, kemudian juga pasca COVID. Gitu. Nah, kalau di pasca COVID ini yang lebih difokuskan apa nih programnya, Pak? Kalau sekarang untuk 2023, kalau 2023 kita terfokus pertama memang ada kegiatan-kegiatan pusat yang akan laksanakan di sini, tetapi kita lagi terfokus dalam pembangunan pelabuhan di Kahuku. Pelabuhan di Kahuku. Itu Ya, karena Likupang, penunjang di SP Likupang. Oh, penunjang di SP Likupang. Di sana kita sudah melakukan pembayaran lahan untuk pembangunan pelabuhan. Jadi sudah ada 2 lahan yang dibayar oleh Dinas Perhubungan dalam rangka penunjang di SP Likupang. Kemudian ada juga lagi di tim ini untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal feri tapi di Talise. Di Talise. Ya. Berarti itu. ada berapa pelabuhan yang lagi dibangun sekarang, Pak? Itu dalam tahapan dalam tahapan proses. Dalam tahapan proses. Kalau dia pun jadi tahun depan itu ada 2, satu di Kahuku untuk pelabuhan umum dan satu khusus pelabuhan penyeberangan yang ada di Talise. Tapi yang Dinas Perhubungan Pemerintah Minahasa Utara fight sekarang yang untuk Desa Kahuku. Yang Kahuku karena dia menjadi penunjang di SP Likupang. Penunjang ya, SP Likupang. Ya. Oke. Nah, kalau mendengar tadi dari Pak Max nih, Pak Kadis menjelaskan program-program yang dijalankan termasuk juga yang menjadi fokus di tahun 2023 ini di SP Likupang, penunjangnya pelabuhan gitu ya. Selama menjalankan program-program di pemerintahan JGKWL, tantangannya apa aja nih Pak Kadis? Memang kita ada tantangan karena kan kita bebasnya online. Kendaraan online itu sudah bebas kan? Oke. Grab, ojek itu jadi pukulan telak karena kalau angkutan umum dia kan perlu waktu. Minimal naik terminal itu dia harus full 12 orang baru dia jalan. Tapi ke online kan 1 orang dia jalan. Itu jadi tantangan ya Pak? Memang ini tantangan. Makanya kami sampaikan kepada pemilik-pemilik kendaraan angkutan untuk ya minimal kendaraannya harus direnovasi kendaraan yang baru juga. Tetapi kami tidak menyerah dengan hal demikian. Makanya jalan-jalan sekarang kan apalagi arah menuju Likupang itu sudah dalam perbaikan. Jalan malah ke DSP Likupang sudah bagus. Dan kami sudah membuka semua jaringan trayek. Silakan siapa mau minta jaringan trayek mana, kami sudah buka untuk jaringan trayek ada di Minahasa Utara. Berarti untuk trayek Minahasa Utara, angkutan umum khususnya darat ya Pak ya, terpenuhi kah saat ini? Atau ada, kita pertama 26 jaringan trayek, sekarang karena sudah diminta oleh Balai Transportasi Darat, kita sudah ajukan kurang lebih sekitar 35 jaringan trayek. Kita buka, silakan. Kita mempermudah agar pengusaha bisa membeli kendaraan angkutan umum untuk dioperasikan ke daerah-daerah terpencil. Dan kita juga sudah kerjasama dengan Damri. Jadi Damri itu juga masuk di jaringan-jaringan yang jauh seperti Likupang, Munte, sampai di Pantai Pal. Berarti bekerja sama sinergitas juga dengan beberapa pihak termasuk Damri itu ya Pak ya? Ya. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum masyarakat Minahasa Utara ya Pak Kadis. Kalau tadi soal kendala yang Pak Kadis bilang angkutan online yang menjadi kendala di lapangan. Solusinya gimana dong Pak Kadis menghadapi kendala di lapangan itu? Kan sekarang memang pemakai, tergantung pemakai. Tergantung pemakai juga ya. Tetapi kami tetap berusaha untuk terminal-terminal yang ada di Minahasa Utara, kami sudah mengajukan untuk tahun depan kira-kira bisa direnovasi, dibikin lebih bagus lagi, agar orang bisa ngetem di situ untuk menggunakan angkutan umum. Kemudian ada juga prestasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara oleh Pak Bupati Wakil Bupati tentang Dinas Perhubungan. Karena
kami sudah sama dikatakan bahwa sudah menang lah dengan masalah tanah yang ada di Dinas Perhubungan. Sekarang itu memang sudah milik kita lah, Dinas Perhubungan, tapi oleh pemerintah Kabupaten Sulawesi Utara kita sudah menang di sidang yang terakhir. Dan itu juga adalah suatu prestasi buat Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kalau masalah ketersediaan tadi Bapak bilang terminal begitu ya. Saat ini pembangunannya semua aman kah Pak? Atau mungkin masih butuh juga penganggaran khusus pembangunan? Karena ini kan berkaitan dengan tadi Pak Kadis bilang kenyamanan untuk masyarakat supaya mereka bisa menggunakan transportasi umum begitu Pak Kadis. Memang terminal yang ada sekarang di Minahasa Utara itu ada 4 terminal besar. Yang pertama di Ermadidi, tapi sudah dikelola oleh provinsi. Yang kedua di Legupang itu juga dikelola oleh provinsi. Yang tinggal juga sekarang ada Kauditan dan Tatelu. Yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Cuman di Tatelu sama di Kauditan. Dan rencana ada satu di Likupang. Di Likupang, baru mau dibangun? Baru mau diajukan pembangunannya tahun depan, mudah-mudahan 2024 keluar anggarannya itu akan dibangun untuk penunjang di SP Likupang ke pulau. Kami juga sudah ajukan waktu dengan Komisi 2 barusan untuk minta anggaran untuk rehabilitasi Terminal Kauditan dan Terminal Tatelu. Itu penunjang transportasi. Masih dalam proses pengajuan berarti untuk penganggaran ya Pak Kadis ya? Dan nanti akan direncanakan juga kalau disetujui akan dibangun di Likupang terminal. Likupang. Nah kalau masalah SDM-nya Pak Kadis, kalau tenaga kerja atau pegawai di Dinas Perhubungan Minut sendiri, apakah sejauh ini sudah terpenuhi begitu? Ada berapa banyak pegawainya Pak? Kalau pegawai negeri itu ada 25 orang. Dengan THL ada 129 orang. Sudah mencukupi kuota? Kalau untuk PNS belum. Belum. Perhitungan anjap ABK saya butuh sekitar 38 PNS di situ. Tapi dari berbagai golongan. Karena ini Minut luas ini. Berarti masih perlu penambahan SDM dalam hal ini pegawai. Karena kita punya banyak pendidikan untuk perhubungan, tetapi kita kendala di ASN-nya yang kurang. ASN-nya yang kurang. Ya. Oke, ini berarti yang menjadi catatan juga ya untuk pemerintahan khususnya di Minahasa Utara, terlebih khusus lagi untuk Dinas Perhubungan karena ternyata terkendala juga di internal terkait dengan SDM begitu. Dari Pak Kadis sendiri melihatnya seperti apa nanti solusinya? Kalau ada pengangkatan ya, walaupun dia hanya P3K bisa, karena tanggung jawabnya sudah beda dengan pegawai non P3K. Kalau ada itu kita minta untuk dapat ya 10 lah. 10, masih membutuhkan 10. Minimal 80% laki-laki, sisanya perempuan. Karena kita lebih banyak di lapangan. Ini kita juga lebih yang banyak. harus Kita aja ini ya? wanita cuma 45 di sana. Kita memang butuh laki-laki. Memang di Dinas Perhubungan lebih membutuhkan gendernya laki-laki. Laki-laki untuk fight di lapangan. Untuk fight di lapangan, karena tugasnya lebih berat ya Pak ya di lapangan ya. Kalau perempuan mungkin presentasinya lebih kecil, administrasi aja di perkantoran begitu ya. Karena kita kan kerjanya sini 1 kali 4 jam. Saya bilang ke teman-teman, kita belum bisa tidur selama di kendaraan masih ada di jalan. Berarti 1 kali 24 jam? Iya, makanya kita monitor terus. Kayak pelabuhan dia pagi lagi dia kerja situ. Waduh, berarti untuk pegawai yang ada di Dinas Perhubungan juga standby-nya 1 kali 24 jam Pak? Yang di lapangan kita suruh standby 1 jam. Memang kita kayak tidak seperti Jawa, kita terminal jam 6 sudah sunyi. Beda kalau Jawa dia. Tapi yang pelabuhan itu dia non-stop sampai pagi. Karena ada kapal masuk jam 5 sore, ternyata karena cuaca atau dia masuk subuh jam 4 pagi, harus ada orang. Pengaruh cuaca juga di lapangan. Itulah kenapa lebih dibutuhkan yang laki-laki ya Pak? Ya. Nah kalau dari Pak Mak sendiri sebagai Kadis Perhubungan Minahasa Utara melihat perkembangan dunia perhubungan di pemerintahan sebelumnya sampai dengan pemerintahan yang sekarang, adakah perubahan yang terjadi secara signifikan begitu? Kebetulan saya sudah lewat 9 bupati. 9 bupati ya Pak Mak? Wow. Dari awal terbentuk. Ketahuan dong tuanya Pak. Ada perubahan karena begini, saya pertama di perhubungan, baru dipindahkan dibalik lagi. Oke. Ketika saya balik, ada beberapa hal yang saya sampaikan ke Pak Bupati dan itu disetujui semua. Ambil alih SDP Likupang, sudah kami operasional sekarang. Bikin bus bantuan yang rusak, kita sudah bikin. Minta hibah, kita sudah hibah. Ajukan proposal ke pusat, Bapak sudah tanda tangan, saya sudah bawa. Jadi kepemimpinan Pak Bupati sekarang, Wakil Bupati itu fight ke kita. Fight ya. Dan apa yang beliau sampaikan saya sudah laksanakan, saya tinggal menunggu dari pusat ini. Gerak cepat berarti. Saya sudah antisipasi semua, atur semua gitu.
Berarti perubahan dan terkait juga kebijakan-kebijakan ya? Ya, kebijakan-kebijakan dan sekarang kan sudah zamannya kita IT. Jadi Bapak juga kan orangnya maunya IT cepat. Jadi kita juga harus menyesuaikan walaupun umurnya sudah lebih dari setengah abad, tapi kita harus mengikuti perkembangan. Yang membedakan pemerintahan sekarang secara signifikan dengan pemerintahan sebelumnya? Memang kan dulu masih lebih banyak di manual ya. Oh, sekarang juga karena terpengaruh dengan Sekarang zamannya modernisasi ya kita harus digital. mengikuti. Kita juga harus mengikuti. Kita di perhubungan harus mengikuti apa yang ada sekarang zaman sekarang. Yang dulu kita bisa komunikasi masih pakai uang tunai bayar izin, sekarang kita sudah online semua. Itu juga yang menjadi kemudahan sekarang. Ya, begitu juga dengan parkir. Pak Bupati bilang tidak ada terima duit lagi. Ya, kita udah kerja sama dengan BRI, udah sosialisasi menggunakan kris. Oke. Jadi tidak lagi langsung tunai dan itu lagi berjalan sekarang. Di terminal. Di parkir Di parkiran Air Air Madidi, Madidi. Kauditan, Likupang dan Kema. Itu rencana kita menggunakan itu dan di Air Madidi sudah dalam proses kris. Ya Wow. memang ada hubungan dengan Kominfo. Wow, keren. Jadi tidak lagi nih pengguna parkir ini Nggak 3.000 bayar cash lagi ya, langsung Pak Max, kris. ya? Jadi kita tidak menyentuh uang lagi. Itu perintah undang-undang dan perintah pimpinan. Betul. Tidak bersentuh langsung dengan uang karena ini masalah uang. Udah pakai Go Digital berarti Iya, ya, Go pakai Digital, kris nanti iya. pembayarannya cashless. Gitu ya. Cashless, ya. Pak Max, selain banyak banget program yang sudah dijelaskan Pak Kadis tadi, Pak Max, apalagi kira-kira strategi ke depan yang masih menjadi catatan untuk dilaksanakan dan direalisasikan oleh Dinas Perhubungan? Memang strategi ke depan saya andalkan pertama sumber daya manusia dulu. Kemudian ada beberapa alat teknis yang ada di kantor perhubungan itu saya dalam proses untuk pengajuan direhab lagi. Karena zamannya sudah lewat. Alatnya harus diganti agar ini di tempat pengujian. Karena kita masih hitung kendaraan zaman dulu, sedang kendaraan sekarang ini alat sudah tidak mampu. Oke. Jadi kita lagi proses untuk pergantian alat. Mudah-mudahan tahun depan di awal-awal sudah ada alat baru sehingga semua kendaraan yang lewat di minut itu wajib diuji. Menguji emisi gas buangnya, menguji beban beratnya, itu kita diuji di Harus Dinas. diuji semuanya. Harus wajib hukumnya. Kemudian kita akan tingkatkan teknologi informasi. Jadi nanti mungkin Desember atau Januari pembelian tiket di angkutan sungai dan penyeberangan Munte sudah tidak lagi manual, kurang online. Oh, oke. Karena memang Pembelian sudah tiket udah mau pakai sudah online nih. Ini Ya? dalam proses semua. Jadi mengurangi tatap muka. Betul. Dan lebih mudah juga ya, orang Lebih mau beli mudah. tiket nggak perlu ke pelabuhan dulu. Nah, dia bisa tinggal langsung pelabuhan, dari rumah. tinggal bawa mobil barang naik. Iya, sudah pesan tiket dulu dari rumah. Apalagi nih, Pak? Ya kemudian juga kalau itu pengguna transportasi lah. Mari kita sama-sama menggunakan dan sesuai aturan yang ada. Kemudian juga kepada masyarakat kami himbau ketika di situ ada dilarang parkir, dilarang stop, janganlah. Agak timbul kemacetan memang. Biasanya kalau Pak Kadis, Pak Max turun ke lapangan, ada nggak pengaduan-pengaduan dari masyarakat Memang ada pengaduan tentang angkutan umum sih. tentang ketersediaan angkutan Tentang umum? angkutan umum. Dan kadang-kadang kita pengalaman ketika menginjak Desember, banyak angkutan umum, dia kan punya target setoran. Jam 4, jam 5 pasti dia parkir. Ini penumpang ini yang kita harus antisipasi pakai apa? Dulu saya angkat pakai bus perhubungan. Tapi sekarang kan dia sudah online, lebih banyak online. Itu yang Cuman menjadi- ya masyarakat minta untuk jaringan yang ke daerah Likupang terutama itu, karena itu destinasi untuk ada angkutan. Ada angkutan tapi sedikit. Oke, itu yang akhirnya menjadi catatan juga ya untuk Pak Kadis dan juga teman-teman yang ada di Dinas Perhubungan begitu. Apa secara khusus yang menjadi harapan dari Pak Max, berhubung ini udah melewati 9 bupati nih, Pak Kadis, harapan khusus dari Dinas Perhubungan untuk Minahasa Utara ke depannya? Jadi harapan saya untuk khususnya Dinas Perhubungan ini bahwa ini dinas yang melayani masyarakat 1x24 jam. Jadi kira-kira teman-teman juga pengambil kebijakan, mengambil keputusan, berilah kira-kira sedikit tambahan anggaran untuk Dinas Perhubungan supaya dia bisa berkembang mengikuti daerah-daerah lain seperti Bitung dan Manado. Agar Penambahan anggaran nih pertama ya, nih. kedua kita akan merubah sistem pelayanannya karena kita akan merubah sistem pelayanan berwaktu, tapi fasilitas terminal kita belum menunjang sepenuhnya.
fasilitas di terminal di berarti terminal. ya? Karena kayak Kauditan dia masih campur dengan pasar, jadi lahan kita masih kecil. Oke, perbaikan terminal. perbaikan, Terus apa lagi nih Pak Kadis? Kan nanti ada revitalisasi pasar Air Madidi. Kalau pasar Air Madidi Revitalisasi sudah pasar. jadi, itu sudah lebih aman lagi. Penggunaan parkir saya akan pakai parkir yang selain kris, ya pakai parkir elektronik. Oh, Nah, oke. jadi masyarakat sudah lebih canggih, datang kemari sudah tidak kayak sekarang di pasar itu kan, aduh. Itu kalau dari segi pemerintahan nih harapannya, kalau kepada masyarakat mungkin ada harapan dan himbauan terlebih khusus dari Pak Kadis. Jadi himbauan kepada masyarakat, mari kita gunakan transportasi umum yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dan kepada masyarakat yang ingin mengambil kendaraan untuk operasional angkutan itu, kami memberikan rekomendasi tidak ada biaya untuk saya mau terbitkan izin dan memberikan izin untuk menyiapkan dia menjadi plat. Jadi begini Bu, ketika Ibu beli mikrolet, Ibu masih takut ini ada izin atau enggak? Iya, pasti menjadi tanda tanya mau urus izinnya nih. Sudah ke Bayar kantor dinas nggak? perhubungan aja. Ini hari Oh, kita bikin rekom trayek mana. Kalau di TR Madidi saya kasih rekom. Itu tidak ada biaya, Pak? Tidak pakai biaya, langsung keluarnya plat kuning, mencari aja kamu. Oh, oke. Memangnya sebelumnya ada isu Nah, mungkin kan bayar mereka izin, Pak? rasakan, aduh, mahal apa? Rekom kalau saya tanda tangan. Agar memudahkan mereka. Jadi subsidi kami bukan subsidi uang, subsidi dengan izinnya dipercepat, tidak lagi pungut biaya. Karena kita ada jaringan-jaringan trayek yang belum disentuh oleh angkutan pedesaan. Saya silakan. Karena mereka takut jangan beli mikrolet tapi tidak ada izin. Ke saya dulu, saya bikin jaminan bawa di dealer. Langsung kepada Pak Kadis ya? Iya, saya Langsung bikin ke jaminan Pak bawa di dealer, bawa di samsat, keluar label kuning, sudah jalan. Itu saya akan Memangnya mudahkan. sebelumnya ada pembiayaan atau bayar? Kan saya sudah lama baru balik lagi. Kalau sebelumnya ada bayar? Saya nggak tahu ada bayar atau enggak, tapi kalau sekarang saya memudahkan masyarakat, silakan. Tidak Karena ada mereka biaya, takut, ya? tidak ada. Karena mereka takut beli mikrolet tidak ada izin. Oh, oke. Jadi sekarang masyarakat yang mau berbisnis Angkutan. di angkutan ya, transportasi langsung Silakan. aja ke Pak Kadis Dalam ya. seputaran nih. Izin atau- tidak ada Tidak ada biaya untuk rekomendasi supaya dia dan keluar mudah gitu jadi keluarnya izin. platnya warna kuning. Platnya warna Kalau kuning. enggak dia keluarnya plat hitam karena Oh, tidak ada I rekom. see. Kalian Betul. saya tanda tangan. Langsung Selesai. ditandatangan Pak Kadis dan Iya. dipermudah ya masyarakat. Apalagi sekarang kan sudah tanda tangan elektronik. Biar saya di rumah saya bisa tanda tangan elektronik. Betul, Biar lagi setuju. tatap muka. Alhasil masyarakat lebih dipermudah begitu ya dengan kebijakan yang ada. Itu harapan kami supaya angkutan sini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Setuju Pak. Selain ketersediaan angkutan umum nih Pak Kadis, kita juga mau mengulik soal keamanan dan keselamatan lalu lintas. Ini kan juga menjadi tugas dari Dinas Perhubungan ya Pak Kadis. Apalagi kalau saya pribadi Tasya melihat di jalan raya nih masih banyak atau cukup banyak anak-anak muda yang masih balap liar atau juga menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan prosedur, tidak pakai helm, ugal-ugalan. Itu gimana Bapak Kadis melihatnya dan apa yang menjadi solusi? Memang kalau dalam kegiatan di jalan kita kan bersama-sama dengan pihak kepolisian. Dan itu sudah jalan bertahun-tahun sudah jalan. Sehingga tahun kemarin 2022 ya, dicanangkan satu program yaitu program Gerakan Minut JGKWL di mana Gerakan Minahasa Utara jadi garda wahana keselamatan lalu lintas. Oke. Nah itu sudah jalan. Memang kami juga akan menyurat ke sekolah-sekolah bahwa kalau bisa itu anak itu jangan bawa kendaraan ke sekolah karena pasti itu belum umur 17 tahun untuk mendapat SIM. Betul. Itu. Dan kami 2 minggu kemarin sudah rapat dengan Pak Kapolres dengan Kasat Lantas tentang mengaktifkan kembali forum lalu lintas yang ada di Minahasa Utara. Itu semua stakeholder akan diundang untuk kita buat forum supaya masing-masing juga menjaga anak orang tua juga mengawasi anaknya ketika menggunakan kendaraan, minimal menggunakan helm dan lain-lain. Memang tingkat kecelakaan paling tinggi di Minahasa Utara itu adalah di kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2. Edukasinya kepada masyarakat terlebih anak muda itu caranya gimana Pak? Sosialisasi kah atau seperti apa? Kita akan sosialisasi mungkin ke sekolah-sekolah, atau ke sesuai itu kita mengundang perwakilan orang tua dan kita punya anggaran nanti untuk membuat baliho atau pengumuman-pengumuman di media-media untuk bagaimana menggunakan kendaraan yang baik.
Oke. Nah, ternyata banyak banget program yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan nih Pak Kadis. Ya. Dan seperti yang Pak Kadis bilang tadi, gerak cepat sudah dilakukan ya, dan perubahan secara signifikan terjadi di pemerintahan tahun ini dan Ya. juga tahun sebelumnya. Terlebih khusus di Dinas Perhubungan begitu. Terima kasih ya Pak Max sudah berbagi cerita di Bacerita Minut, podcast dari Kominfo. Luar biasa sudah memberikan waktu. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kadis. Asik. Terima Pak kasih Max, juga. terima kasih ya. Terima kasih. Sehat selalu. Nanti kita bakalan undang-undang lagi di episode selanjutnya ya Pak Max ya. Tapi bagusnya kalau undang berikut kita di lapangan. Oh, setuju. Jadi siap. apa yang saya jelaskan tadi seperti Likupang, kita ke lokasi supaya langsung. Boleh. Nanti Tasya ikut langsung ke pelabuhan ya, ke DSP Tinggal kapan Likupang. Asia tunggu di mana kita connect Asik. waktu, kita sama-sama ke daerah sana. Diajak langsung nih ya. Ya. Nanti kita jalan-jalan ke terminal mungkin ya. Terminal Terus baru parkir ke pelabuhan ke juga. pelabuhan itu. Oke, siap. Ditunggu ya undangannya ya. Semua tim Kominfo berarti berangkat. Siap. Oke. Gas. Terima kasih sekali lagi Terima kasih. Pak Max.